Shalom, Shalom. selamat malam. Jumpa kembali dalam Mesbah Keluarga. Kami dari keluarga Johannes Sidaputar akan membawa Mesbah Keluarga di malam ini. Biarlah di malam ini kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mulai Mesbah Keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di malam ini kami bersyukur atas segala anugerah-Mu Tuhan, bahwa Engkau izinkan kami kembali untuk bisa membangun mesbah keluarga di hadapan Tuhan. Biarlah pada hari ini terbukalah langit atas kami, dan terbukalah anugerah dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon lebih lagi atas anugerah-Mu, dan biarlah kami membawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas kami di malam ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
pastor sebelum kita mendengar kami mau mendengarkan firman sebagai firman-Mu ya Yesus. Ya Yesus, kuala firman-Mu menjadi terima kedatangan jadi untuk kami Yesus. Kami menyerahkan tidak berikan kami di dalam Yesus kami syukur haleluya. Amin. Amin. Shalom. Untuk renungan singkat, saya diingatkan Tuhan akan firman-Nya tadi di Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Yang perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari sebelum kita merenungkan firman ini, kita baca-baca firman Tuhan. Bergiliran kita ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ayat yang kuat ketika Tuhan ingatkan adalah di ayat yang ke-14
Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ulangnya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saya diingatkan Tuhan akan firman ini untuk kita semua, bahwa ketika orang Israel itu tidak masuk di dalam tanah Kanaan, oleh karena mereka suka bersungut-sungut. Salah satu yang dibenci oleh Tuhan adalah ketika kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Banyak alasan ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu, ketika kita disuruh untuk mengerjakan segala sesuatu. Adalah satu hal yang harus kita evaluasi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Bahwa kita datang, kita dipanggil untuk menjadi umat pilihannya, yang datang dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, kita belajar dari kesalahan orang Israel, bahwa mereka tidak masuk dan tidak bisa masuk dalam seleksi untuk masuk ke tanah Kanaan, oleh karena mereka sering bersungut-sungut, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar akan hal ini, bahwa salah satu yang tidak menyenangkan hati Tuhan adalah bersungut-sungut, suka berbantah-bantah. Wajar saja ketika kita sebagai orang tua, ketika kita mau menyuruh anak kita dan anak-anak kita banyak alasan berbantah-bantah, ataupun suka bersungut-sungut, ataupun suka istilahnya banyak alasan-alasan yang membuat kita kesal, membuat kita jengkel. Apalagi Tuhan, ketika Tuhan menyuruh umatnya untuk melakukan perintah-perintahnya, kalau kita banyak berbantah-bantah, kalau kita banyak bersungut-sungut, itu menjadi suatu kendala yang membuat Tuhan itu sendiri murka akan kita. Jadi kita belajar atas kesalahan orang Israel, janganlah bersungut-sungut. Ketika kita diperintahkan, ketika kita diminta untuk melakukan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Lakukan segala sesuatu dengan kerelaan hati. Hukum Taurat juga berbicara mengenai hukum, bahwa segala sesuatu itu adalah perintah. Tetapi hukum Taurat tanpa kasih, kita tidak akan bisa melakukannya dengan kerelaan hati. Kita akan senantiasa melakukan apa yang jahat, kita senantiasa melakukan apa yang berdosa. Biarlah segala sesuatu perintah-perintah Tuhan ini harus kita lakukan dengan penuh kasih. Ada kasih di dalamnya. Sehingga ketika kita diperintahkan, baik dari atasan kita, orang yang di atas kita, atau siapapun, oleh karena kita mengasihi pemimpin, oleh kita mengasihi orang yang terdekat dengan kita akan bisa melakukannya tanpa bersungut-sungut. Sehingga ketika Tuhan melihat segala sesuatu, bahwa kita tidak bersungut-sungut, ketika kita mengerjakannya dengan sukacita, ketika kita mengerjakannya dengan kerelaan hati, kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan anugerahnya lebih lagi. Memang kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita banyak berbantah-bantah dan banyak bersungut-sungut, kita percaya bahwa itu tidak akan membukakan keberuntungan bagi kita. Salah satu yang harus kita pelajari adalah bahwa kita juga harus belajar di dalam keluarga kita sendiri. Sesama suami istri, sama orang tua dan anak juga belajar. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk mengerjakan, hendaklah melakukan dengan kerelaan hati. Hendaklah melakukan dengan tulus, tidak bersungut-sungut. Saya percaya bahwa ketika orang tua menyuruh anaknya melakukan dengan tulus, tidak ada kemarahan di dalamnya, tidak ada kekesalan atau kekecewaan di dalamnya. Begitu juga dengan Tuhan, dengan kita. Ketika Tuhan memerintahkan apa yang Dia perintahkan dengan hukum-hukumnya kepada kita, kita melakukannya dengan setia. Kita percaya bahwa bukan hukuman ataupun murka yang Tuhan turunkan, tetapi anugerah dan belas kasihan Tuhan. Biarlah saat ini firman Tuhan yang kuat, yang Tuhan letakkan bagi kita di malam ini, hendaklah kita melakukan itu tidak bersungut-sungut. Seperti apa yang dikatakan dalam
Filipi 2 ayat 14 ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Yang Kimas berkata bahwa supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita wajib melakukan apa yang Kristus lakukan. Dengan bersabar, dengan tulus, tanpa berbantah-bantah. Apa yang benar yang Kristus lakukan di masa hidupnya, itulah hendak yang kita lakukan sebagai umatnya, sebagai anak-anak kesayangannya. Jadi mari kita belajar terlebih dahulu di antara internal keluarga kita, ya, suami istri maupun anak dan orang tua. Sehingga ketika belajar di dalam keluarga, kita percaya ketika kita di luar, kita juga tidak akan melakukan apa yang jahat. Kita juga akan melakukan apa yang benar dan tidak berbantah-bantah. Jadi inilah renungan firman yang kuat di malam ini kami terima di Mesbah Keluarga ini. Hendaklah kita juga belajar untuk mengevaluasi bahwa hidup kita jangan kita pergunakan dengan banyak-banyak alasan, tetapi kita harus tetap konsisten untuk tidak melakukan apa yang jahat. Hanya masalah dengan bersungguh-sungguh saja pun orang Israel tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, kita wajib melakukan apa yang benar dengan tulus atas setiap perintah-perintah Tuhan. Demikianlah renungan kita di malam ini. Kiranya kita bisa mengevaluasi apa yang firman Tuhan katakan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala firman-Mu Tuhan yang kami baca di malam ini. Biar ini menjadi renungan yang singkat bagi kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menuntun setiap kami untuk melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hormat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Bapa. Di tempat itu kami bersepakat mengulurkan kami memberkati Indonesia Bapa. Ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati Indonesia Bapa. Berkatilah pemerintahan yang ada di Indonesia, baik yang tertinggi sampai yang terendah, baik dari presiden serta wakilnya, MPR, Bupati, RT, RW, Camat, Lurah, para menteri-menterinya Bapa. Engkau berkati semuanya. Engkau berkati juga terutama Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin Bapa. Engkau berkati mereka semua Bapa. Engkau berkati mereka keteguhan hati untuk menjalankan tugas-tugas mereka memimpin negara-negara dengan baik dan benar. Dan Engkau berkati juga Bapa roda-roda pemerintahan di setiap daerah-daerah. Benar setiap roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan berdampak baik bagi setiap daerah Indonesia. Dan berkati juga lah Bapa setiap
kota-kota kecil yang ada di dimanapun itu Tuhan, Kau berkati, Engkau jamah. Kalau mereka sedang terjadi masalah, Engkau jamah Bapa. Kalau mereka sedang mengalami bencana, Engkau pulihkan Bapa. Dan berkati juga kota ini Bapa, kota Pekanbaru. Engkau berkati pemerintahannya, Engkau berkati jajaran-jajarannya Bapa. Biarlah setiap pemerintahannya menjadi pemerintahan yang baik, adil, jujur, dan benar Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami berdoa syukur, haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah dan yang kami agungkan. Mulailah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak rohani kami Bapa. Kami berdoa buat Bapak pembina kami, Bapak Niko Nyatora Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa Bapak. Engkau berkati kesehatannya Bapak, Engkau berkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya dan cucunya Tuhan. Biarlah visi-Mu dan misi-Mu Tuhan yang Engkau tempatkan, Engkau tetapkan Tuhan Yesus sebagai hamba-Mu boleh terlaksana dengan baik dan tergenapi ya Bapa. Menjadi pelaku firman Tuhan maupun hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami yang ada di Rayon yang ada di GPI Rayon ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gede Widada beserta ketiga wakilnya. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Engkau berkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati cucunya. Engkau berkati kesehatan mereka Bapak. Berkati kehidupan mereka Bapak. Kehidupan jasmani mereka terlebih kehidupan rohani Bapak. Biarlah hamba-hamba-Mu itu Engkau pakai dengan luar biasa untuk memberitakan firman-Mu Tuhan sampai ke manapun Tuhan Yesus, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Bapa. Dan juga Tuhan Engkau memberkati Bapa seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GPI Raya 12. Mari Allah Roh Kudus seluruh tangan-Mu buat sidang jemaat-Mu. Jadikanlah umat-Mu Tuhan menjadi umat yang militan, umat yang berintegritas ya Bapa. Boleh setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Bapa, boleh umat-Mu Tuhan meresponnya dengan positif Bapa, menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang ada di GPI 12 Tuhan, baik itu dari yang balita, Madia, junior, bahkan Tuhan Kau memberkati, kuduskan mereka Bapa dengan kuasa darah-Mu. Biarlah generasi kami generasi yang kudus Bapa, generasi yang militan Tuhan, menjadi saksi yang hidup, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, menjadi pelaku firman Tuhan yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dan juga para hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruhnya Bapa, curahkan urapan-Mu atas sidang jemaat-Mu, atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, pakailah kami seturut dengan-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk dan dipakai oleh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu di mesbah keluarga kami Bapa. Dan biarlah pada hari ini, di malam ini, apapun yang kami bawa di dalam penyembahan kami ke hadapan Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas kami, dan Engkau senang akan setiap penyembahan kami di malam ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah pada hari ini kami diberkati keluar masuk kami diberkati dimanapun kami berada, dan Tuhan membukakan pintu anugerah-Mu, dan Tuhan memberikan perlindungan dan berkat-Mu Bapa pada malam ini bagi kami, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan berikan kami damai sejahtera, dan Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini di mesbah keluarga ini pemulihan terjadi. Hidup kami dipulihkan, hidup kami disembuhkan, keluarga-keluarga kami dipulihkan, dan kami mengalami pertumbuhan pribadi dengan Tuhan di dalam pemulihan keluarga. Terima kasih Bapa, biarlah di malam ini kami terima berkat Tuhan. Bapa, kami angkat tangan kami bersyukur kami diberkati dalam mesbah keluarga ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Biarlah berkat daripada-Mu Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Kau datang kedua kali menjemput kami dan permai untuk yang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami terima berkat-Mu di malam ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Demikianlah mesbah keluarga di dalam keluarga Yohanes Sudah Putra di malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.